Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Orang-orang tidak pernah punya anggapan hari ini dan semuanya merasa paling otentik dan paling orisinil ajaran agamanya. Padahal ini konsep yang salah. Kalau kita menganggap bahwa ajaran agama kita yang paling orisinil dan paling otentik, ya jangan hidup hari ini. Karena kalau Gus itu berarti anaknya Kiai. Masalahnya yang Kiai bukan bapak saya tapi kakek saya. Jadi ada lompatan. Bapak saya itu orang biasa, orang melarat. Saya lahir di sebuah desa terpencil yang baru sampai saya pindah ke Jakarta ketika kuliah di UNAS itu belum ada listrik di Madura dan belum ada air kemasan. Jadi saya waktu kecil itu memang belum kenal sepatu. Saya kenal sepatu itu SMP kelas 1, kenal celana panjang itu SMA kelas 1. Ketika saya nyantri, saya biasa sarungan. Setiap hari biasa sarungan. Tapi alhamdulillah kemudian banyak hal yang menuntun saya untuk pergi ke berbagai seluruh penjuru dunia, termasuk juga saya tinggal di Amerika selama 4,5 tahun. Saya pernah jadi gelandangan di New York. Mungkin saya sudah ceritakan di podcastnya Bang Akbar. Saya juga pernah jadi gelandangan di New York gara-gara ternyata saya diberangkatkan oleh satu perusahaan ke Virginia, ke Fairfax, dan ternyata nama saya tidak ada di kampus itu, sehingga saya akhirnya luntang-lantung dan saya jadi gelandangan di New York selama 7 bulan musim dingin, dan saya biasa makan makanan sisa di restoran di pintu belakang. Jadi apapun saya makan di situ, dan saya juga, ini mohon maaf mungkin agak sedikit risih tapi saya harus bercerita. Jadi karena saya itu mengharap sisa makanan dari restoran, yang saya makan itu termasuk baby pork rib. Demi hidup, karena saya tidak punya saudara, tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya alat komunikasi ketika itu. Jadi apapun harus saya lakukan, dan saya hidup dari donasi gereja yang namanya St. Patrick di Manhattan. Itu setiap hari Minggu saya nganti untuk roti dan uang $10 setiap minggu. Dan kemudian ketika saya terlunta-lunta, saya sempat ditolong oleh orang Indonesia. Kemudian saya pergi ke San Francisco, dan di San Francisco luntang-lantung lagi saya ditampung oleh YMCA, yang Movement Christian Association. Lagi-lagi lintas agama lagi, saya ditampung tidur di asrama Kristen. Dari situ kemudian saya belajar bahwa apa yang saya pelajari di Jakarta ketika saya terpapar tentang negara ini harus dikuasai supaya bisa diislamkan semua satu negara ini menjadi luntur di situ. Saya terpapar oleh Ma'alim fil Thoriq, bukunya Said Qutb ketika saya kuliah, yang mengharuskan saya menjadi toli'ah, kesatuan elit kecil, supaya bisa memantik revolusi dan menguasai negara ini, lalu bisa kemudian mengislamkan seluruh orang Indonesia ini supaya Islamnya sama dengan saya. Itu keyakinan saya ketika saya terpapar Ma'alim fil Thoriq. Nah, di Amerika semua itu kemudian terbantahkan bahwa the world is not only mine. Jadi dunia ini sebenarnya punya siapa saja. Apapun agamanya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menentukan keimanan kita adalah di mana kita lahir, dari orang tua beragama apa kita lahir. Dan itu semua bukan kehendak kita. Lalu kemudian untuk apa kita saling membenci? Karena perbedaan-perbedaan keimanan. Dari situlah kemudian konklusi itu lahir. Itulah mengapa saya mengambil filsafat Islam. Saya ingin mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Biruni, Al-Kindi, At-Tabrizi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali, dan semua pemikir-pemikir filsafat Islam, bagaimana genealoginya itu terbentuk sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak gelisah oleh keimanan orang lain. Nah, saya belajar di situ, dan kemudian saya juga belajar sejarah juga di situ. Dari sejarah kita belajar apa yang kita harus lakukan hari ini sehingga kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, saya akan bercerita bagaimana dalam konteks Islam kita ini akan hidup hari ini, kita hidup hari ini dan kita akan hidup di masa depan, dan bagaimana generasi mendatang untuk menyikapi itu, termasuk adik-adik sekalian yang mungkin 10-20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah reward ini nantinya. Kita semua memang akan mati, karena kita semua hari ini adalah menunda kematian saja. Tapi setidaknya secara pada tataran ukuran logika, kalian itu akan lebih belakangan daripada saya. Nah, oleh karena itu saya akan bercerita terutama merujuk kepada podcast saya dengan Bang Akbar. Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Ini yang harus saya jabarkan.
Oke, banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, notabene dalam hal ini orang-orang Romawi. Tapi apa yang tersisa setelah itu? Tidak ada. Apakah kekuasaan politik Islam di Eropa kemudian menyisakan orang-orang Islam dan kejayaan Islam hari ini di Eropa? Tidak juga. Apakah kekuasaan politik Islam yang menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Portugal, sampai ke Santorini di Yunani, sampai juga ke arah selatan, ke pinggiran kota Toulouse di Prancis, itu juga merupakan prestasi Islam? Tidak. Kelompok-kelompok Bani Umayyah yang dipersekusi oleh Bani Hashim dari Arab, yang kemudian mengakar politiknya di Eropa itu, pada dasarnya adalah memperlebar kekuasaan dengan membunuh 20 juta lebih orang Eropa. Setelah berkuasa selama 600 tahun di Eropa, apa yang tersisa? Setelah politik Islam tumbang di Granada pada abad ke-14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu pun keimanan di sana. Secara genetik, satu pun tidak ada. Yang disisakan adalah apa? Dendam-dendam dan brutalitas orang Kristen terhadap orang Islam yang mempersekusi sejadi-jadinya terhadap orang Islam hingga orang Islam terlempar ke Mediterania. Al-Quran 123.000 Al-Quran dibakar di plaza di Granada. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang tasbih dan Al-Quran. Al-Qurannya dirampas, tasbihnya dirampas, lalu orangnya ditunjuk paksa untuk dibaptis menjadi Katolik pada saat itu juga. Sehingga hari ini tidak ada satu genetik pun yang disisakan oleh keimanan Islam di Eropa karena persoalan-persoalan politik. Kalau hari ini ada orang Kristen di Eropa, itu imigran, pengungsi, atau akulturasi, atau mu'alaf yang karena perkawinan dan sebagainya. Tidak ada satu pun yang disisakan. Kalau kita lihat masjid-masjid di Eropa, terutama di daerah-daerah Spanyol hari ini, itu adalah bekas bangunan masjid yang kemudian hari ini dikonversi menjadi gereja. Menara-menara yang dulu tempat adzan sekarang dikasih lonceng dan sebagainya. Artinya apa di sini? Islam tidak pernah berjaya secara politik. Dan Islam tidak bisa dijayakan lewat jalur politik. Karena kalau lewat jalur politik, maka akhirnya Islam akan ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian seterusnya. Karena dalam politik, persoalan-persoalan politik akhirnya akan runtuh oleh penaklukan-penaklukan. Demikian seterusnya. Betapa hebatnya Bani Abbasiyah yang berkuasa dengan Baitul Hikmah yang luar biasa, kemudian runtuh oleh penakluk dari Mongolia dan selesai semuanya. Lalu muncul kemudian pemikiran-pemikiran kebangkitan politik yang tidak sanggup untuk men-trigger kebangkitan politik itu lagi, yang akhirnya sanggup untuk membangkitkan politik Islam itu akhirnya tetap satu faktor saja, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan Islam menjadi jaya, dia tidak terlibat dalam sektor-sektor wilayah, batas-batas negara dan sebagainya. Dia betul-betul no boundaries, borderless. Dan kemudian ilmu pengetahuan dalam Islam ini mengilhami ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, dan kemudian Islam menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Ini mungkin kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah baca sejarah. Bagaimana tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengilhami John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan teori-teori ekonomi dan demokrasi modern hari ini. Tulisan-tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi mengilhami Jürgen Habermas untuk merumuskan teori Verfassungspatriotismus. Indah sekali. Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd dalam Tahafud Al-Falasifah dan Tahafud At-Tahafud mengilhami seorang pemikir dan filsuf dari Eropa bernama Thomas Aquinas yang membuat buku Summa Theologica. Buku Summa Theologicanya Thomas Aquinas isinya adalah intipati dari dua buku utama dalam filsafat Islam, Tahafud Al-Falasifah dan Tahafud At-Tahafud. Lalu kemudian pemikir-pemikir Islam ini berdiaspora dan diadaptasi, dan kemudian semua menjadi luntur, turun dan runtuh keilmuan Islam ini setelah Islam kembali berkenalan dengan berbagai tujuan-tujuan politik baru. Ini yang kemudian menjadi masalah. Setiap umat Islam ini bersentuhan dengan tujuan-tujuan politik, impian-impian politik, pada akhirnya umat Islam berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai the dream of building the castle in the sky. Hanya bermimpi untuk membangun istana di atas awang-awang. Dan ini tidak pernah terwujud. Dan bagaimana kemudian umat Islam semakin diporak-porandakan oleh berbagai kepentingan politik di Arab Saudi untuk kepentingan salah satu keluarga Ibnu Saud untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kekaisaran Ottoman di bawah seorang ulama yang kemudian membuat fikih-fikih baru yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan lewat Majmu' al-Fatawa, Al-Wala' wal-Bara' yang dibuat untuk kebangkitan politik Islam pada masanya dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Namanya Al-Wala' wal-Bara' fil Islam. Ini yang kemudian membuat porak-poranda impian-impian politik umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini. Kemudian ditambah parah oleh pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna, Said Qutb fi Dhilalil Quran, Ma'alim fil Tariq, Muhammad Qutb, Jahiliyatul Qarnil Isrin, Abu Bakar Naji, Idarat At-Tawahhus. Kemudian semuanya menjadi luluh lantak dan hanya melahirkan berbagai firqah-firqah yang berbasis kekerasan, ekstrim, teror, intoleran dan sebagainya. Ini gara-gara semuanya adalah ketika Islam diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik. Padahal secara historik yang pernah menjayakan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika Islam bersentuhan dan betul-betul fokus dalam ilmu pengetahuan, Islam betul-betul berkontribusi terhadap peradaban manusia. Dan Islam tidak mengenal dunia-dunia yang eksklusif. Islam hanya mengenal berbagai kepentingan terhadap al-insaniyah qabla tadayyun.
kepentingan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan eksklusif dalam keimanan. Islam tidak kemudian mengenal lintas budaya, lintas bangsa, lintas keimanan. Bagaimana kemudian Al-Ibri, seorang pendeta Kristen, bisa merumuskan jaga jarak dalam pandemi. Ini yang menciptakan adalah, jadi kalau kemarin ketika COVID itu ada jaga jarak, ini yang menciptakan konsep pertama kali ini namanya Al-Ibri, seorang pendeta Kristen. Di mana dia merumuskan? Di Baghdad, di Baitul Hikmah, bersama Imam An-Nawawi. Ini diterangkan dalam salah satu jurnal yang sudah terbit pada masa itu. Hebatnya kejayaan Islam pada masa itu adalah dia sudah punya jurnal namanya Akhbari Mauhulan. Jadi jurnal pertama di dunia ini justru diterbitkan di Baghdad. Dan Baghdad ketika itu adalah epicentrum peradaban manusia, ekonomi, politik, budaya, semua berpusat di Baghdad di bawah pemerintahan Islam. Nah, politik Islam kemudian ikut berjaya lewat ilmu pengetahuan. Hari ini kita tidak lagi melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa dari Islam, sekelas Ibnu Khaldun, Al-Hawarizmi yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Kita tidak lagi melahirkan itu, dan kita tidak melahirkan ilmu-ilmu kedokteran baru seperti yang anatomi tubuh yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina juga yang mengukur jarak bulan dan matahari tanpa memakai alat. Ini bisa dibaca literaturnya banyak sekali. Dan bahkan umat Islam juga menciptakan prototipe embrio pertama untuk penciptaan lensa yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat di Jerman. Ini banyak sekali, tapi bukan hanya dalam sisi yang positif memang. Beberapa pemikiran-pemikiran anti Tuhan sekalipun itu dikeluarkan oleh juga orang-orang Islam di Arab. Pemikiran-pemikiran ateis juga dikeluarkan oleh pemikir-pemikir Islam, karena memang ketika itu kebebasan yang luar biasa diberikan oleh Islam untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran ateis ini dari Islam yang anti Tuhan dan tidak percaya kepada kerasulan ini kemudian dipakai oleh pemikir-pemikir ateis di Eropa, terutama oleh Darwin, oleh Feuerbach, oleh Ernest Bloch dan sebagainya, oleh Marx. Ini dipakai. Jadi pemikir-pemikir ateis pertama di dunia ini justru berawal dari pemikir-pemikir Islam juga. Ini bukan saya ingin memberitahu bahwa Islam tidak sebagian orang Islam tidak percaya Tuhan, bukan, tapi betapa hebatnya pemikiran Islam ketika ruang ilmu pengetahuan itu betul-betul diberikan seluas-luasnya. Mungkin adik-adik belum tahu bahwa pemikir ateis pertama di dalam dunia Islam itu namanya Abu A'la Al-Marri, Ibnu Muqaffa. Ada juga yang namanya Abu Bakar Razi. Ini adalah pemikir-pemikir ateisme pertama. Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan dari seperti Nietzsche misalnya, Zarathustra misalnya, itu sama persis dengan tulisan-tulisan Abu A'la Al-Marri dalam Adz-Dzulumiyah namanya. Sama persis. Jadi bahkan yang tidak percaya Tuhan pun akhirnya juga terilhami. Meskipun dua orang pemikir ini akhirnya dipenggal. Dan yang satu meninggal karena sakit. Abu A'la Al-Marri karena buta, jadi mungkin eksekutornya tidak tega. Tapi Ibnu Muqaffa dan juga Abu Bakar Razi akhirnya dipenggal karena dianggap murtad. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah bagaimana kemudian berbeloknya orientasi dan trajektori perjuangan kejayaan Islam ini kemudian berubah hingga hari ini. Berbagai hukum-hukum fikih yang sifatnya mutaghayyirat, yang tidak statis, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, ini kemudian menjadi rawan sebagai alat pemecah belah dari keumatan kita, uhuah-uhuah kita. Pemikiran-pemikiran Wahabisme misalnya, yang dulu dirumuskan oleh ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi untuk kepentingan politik Arab Saudi dan untuk mengglorifikasi kekuatan-kekuatan Ibnu Saud di Arab Saudi, kemudian dibawa hari ini ke seluruh penjuru dunia dan mengilhami berbagai resistensi dan perjuangan orang untuk memantik revolusi di berbagai negara. Adik-adik sekalian, saya sudah pernah ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke berbagai negara konflik, di Somalia, di Mozambik, sampai ke Sudan. Saya sudah ke Republik Afrika Tengah, ke Bangui. Saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Liberia, ke Monrovia. Saya sampai ke daerah sana, dan semua sama persoalannya, yaitu persoalan-persoalan hakimiyah dan takfiriyah. Penghakiman terhadap orang lain yang berbeda, yang kemudian mengkafirkan orang yang berbeda itu. Semua berawal dari konsep ini. Konsep ini kemudian tergulirkan secara deras dengan menggunakan konsep al-wala wal bara dari Muhammad Said Al-Qahtani yang saya ceritakan tadi. Membangun monoloyalitas kepada orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan kepada orang yang dianggap berbeda dalam hal apapun. Di Indonesia hari ini sudah terasa. Karena persoalan-persoalan politik, orang saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau tidak memilih pilihan saya, kalian termasuk orang yang tidak memperjuangkan agama saya. Nah, ini ketika agama sudah diseret paksa ke jalur politik, ini bisa memantik permusuhan, perpecahan hingga jalur-jalur kekerasan. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Jabhatun Nusra, Liwa'ut Tauhid, Laskar At-Taibah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua adalah betul-betul harokah-harokah yang punya impian-impian politik yang pada akhirnya mengkafirkan kita semua, karena kita semua ini adalah berkhidmat kepada undang-undang buatan manusia dalam kacamata mereka. Karena politik, umat Islam bisa mengkafirkan sesama umat Islam, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi sedikit pun. Nabi tidak pernah mengkafirkan sesama Muslim, tidak pernah. Tapi kita hari ini sudah biasa. Karena saya mengharamkan ziarah kubur misalnya, lalu saya mengkafirkan orang yang ziarah kubur, ini biasa. Karena saya maulidan,
Lalu orang lain yang mengharamkan maulidan akan mengkafirkan saya. Ini jamak terjadi. Dan ini kita seolah-olah ingin dibawa paksa ke abad pertengahan di situasi yang berbeda seperti ini dengan menggunakan rujukan-rujukan fikih yang sudah berkembang di abad pertengahan, dan hari ini kita dipaksa untuk menggunakan itu dan kita mundur ke belakang. Orang-orang tidak pernah punya anggapan hari ini dan semuanya merasa paling otentik dan paling orisinil ajaran agamanya. Padahal ini konsep yang salah. Kalau kita menganggap bahwa ajaran agama kita yang paling orisinil dan paling otentik, ya jangan hidup hari ini. Jangan hidup hari ini. Hari ini 100% kehidupan kita kalau dilihat dari segi otentisitas sudah jauh dari zaman Nabi. 1000% bahkan. Ada dua hal dalam agama. Ada thawabit, ada mutaghayyirat. Yang mutaghayyirat ini tidak baku, bisa dirubah. Tafsirnya bisa dirubah. Saya sudah mengatakan di podcastnya Bang Akbar Faisal. Riba positif haram. Al-Quran ini. Allahu ahallal bai'a wa harramar riba. Jelas. Jelas. Tapi apakah bank itu masuk riba? Ini kan tafsir, mutaghayyirat. Bisa diperdebatkan. Pertanyaannya, kalau kita ngotot mengharamkan bank konvensional, kita semua hari ini menjadi orang munafik. Gedung ini tidak mungkin tidak melibatkan bank konvensional. Naik pesawat tidak mungkin. Naik haji tidak mungkin nggak naik pesawat. Dan pesawat itu semua menggunakan uang berbunga dicicilnya. Nyewa pun pakai uang berbunga, pakai bank. Makanya saya heran kadang-kadang ada satu ajaran yang mengharamkan orang kerja di bank, dia memilih berhenti, tapi kemudian jadi supir Grab. Ada Oppo, oh oke, berbunga. Akhirnya dia jualan habatus sauda. Dia pikir impor ekspornya habatus sauda dari Yaman itu tidak menggunakan bank. Ini anomali peradaban manusia yang kemudian menjebak kita karena kita betul-betul terhantui oleh otentisitas. Jangan salah, ada mutaghayyirat yang bisa dirubah, dan Islam ini berkembang karena Islam ini dirancang untuk menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Kalau kita stagnan di abad pertengahan, sampai nggak kita ke hari kiamat menjadi rahmat? Nggak bisa. Apalagi Islam diglorifikasi sebagai bejana untuk kebencian, caci maki, kekerasan. Nggak sampai hari kiamat kita sudah tidak menjadi rahmat, dan tidak akan laku. Islam tidak punya daya tariknya. Orang masuk Islam karena ingin menikahi perempuan Islam yang cantik, bukan karena ketertarikan spiritual. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa marilah jayakan agama kita ini lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat jalur politik, apalagi dengan mimpi-mimpi khilafah yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir, oleh Ikhwanul Muslimin dan sebagainya, ini pada akhirnya akan membawa dekadensi terhadap dunia Islam sendiri. Karena impian-impian daulah khilafah Islamiyah inilah kemudian yang menciptakan firqah-firqah berbasis kekerasan, karena mereka ingin mewujudkan satu gerakan revolusi seperti yang ditulis oleh Sayyid Qutb dalam Ma'lim fil Thariq. Perlu saya kasih gambarannya kalau ada yang belum tahu tentang Ma'lim fil Thariq. Kenapa saya kemudian sadar bahwa saya ini betul-betul dibohongi oleh Ma'lim fil Thariq Sayyid Qutb? Setelah saya baca bukunya Lenin, namanya L'état et la Révolution, State of Revolution. Ternyata Sayyid Qutb membuat Ma'lim fil Thariq itu sama persis dengan State of Revolution-nya Lenin. Cuma yang ini versi Islam, ini versi komunis. Itu aja. Kalau di dalam Lenin itu istilahnya revolusi, kalau Sayyid Qutb mengistilahkan dengan jihad. Kalau Lenin mengistilahkan sebagai vanguardism, avant-garde, kesatuan kecil sebagai motor pemantik revolusi, kalau di dalam Ma'lim fil Thariq disebut dengan toli'ah. Protokol-protokolnya sama, tahapan-tahapan marhalahnya sama. Semuanya sama. Revolusi mental dan revolusi akhlak sama. Dan penguasaan-penguasaan negara sama, tekniknya sama. Lalu saya kemudian berpikir, Sayyid Qutb ini adalah politisi, bukan seorang ahli agama. Lalu saya pelajari juga fi Dhilalil Quran, bagaimana dia melentengkan terjemahan Al-Quran tentang Al-Maidah ayat 44, Al-Baqarah 29, Al-Baqarah 341 dan sebagainya. Saya kemudian berpikir, ini politisi ternyata. Dari situlah kemudian trajektori Islam berubah arah, dan hari ini kita betul-betul menjadi pion-pion mainan-mainan politik global. Operasi intelijen semua terjun ke Indonesia. Setelah mereka melewati Timur Tengah, Asia Selatan dan sebagainya, mereka memantik Abu Sayyaf, gerakan Thailand Selatan. Bagaimana konflik Tamil dan Sinhala dibuat oleh intelijen-intelijen Barat. Ini saya tidak tabu untuk mengatakan ini. Karena Indonesia ini menjadi melting pot dari berbagai operasi intelijen dari seluruh dunia. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini punya natural resource yang luar biasa, sehingga Indonesia ini akan menjadi pertarungan berbagai proksi kepentingan global untuk di masa depan. Nah, adik-adik sekalian, kalian ini tidak gampang menjadi generasi muda. Karena bagi kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional ini, kalian adalah investasi masa depan. Semua ideologi ingin menjaga supaya ideologinya tetap hidup. Dan tumpuannya ada di kalian. Kalian adalah targetnya, kalian adalah sasarannya. Dan kalian kampus-kampus seperti UNM, naudzubillah min dzalik, ini adalah jadi target-target sasaran mereka. Kalau di kampus-kampus hari ini banyak sekali Gema Pembebasan dan sebagainya, yang menyuarakan bahwa solusi dari semua persoalan politik, ekonomi dan sebagainya, budaya adalah khilafah. Kalau soal khilafah nggak usah kita bahas. Adik-adik tinggal baca aja cuitan saya di Twitter. Islah_Bahrawi, di Instagram juga Islah_Bahrawi, baca aja soal khilafah. Debatnya 6 hari 6 malam saya jabanin. Saya ingin membuktikan bahwa khilafah itu bukan buatan Tuhan, itu buatan bangsa Romawi. Namanya Respublika Romana, yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro.
Sistem al-mamlakah itu buatan bangsa Romawi juga, yang sudah dikenal sebelumnya dengan nama monarki absolutu. Dan kemudian ahlul halli wal aqdi yang dipakai oleh Bani Abbasiyah itu sudah dibuat oleh bangsa Romawi juga, namanya Concilium Plebis. Lalu kemudian oleh Hizbut Tahrir hari ini dikatakan ini buatan Tuhan, ini wajib. Persoalan yang paling mendasar yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah ruang-ruang politik dianggap sebagai akidah, padahal ini fikih. Dan yang menganggap politik itu adalah akidah hanya kelompok Khawarij. Itulah mengapa mereka berani mengkafirkan Sayyidina Utsman dan kemudian dibunuh, berani mengkafirkan Sayyidina Ali kemudian dibunuh, berani mengkafirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan berbagai perang yang diciptakan oleh mereka. Ketika politik dianggap sebagai akidah, maka yang terjadi adalah kekerasan, peperangan, saling membunuh satu sama lain tanpa peduli batas-batas keimanan sekalipun. Kelompok-kelompok teror yang ada di dunia hari ini, termasuk kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia hari ini, tahu mereka, kita ini Islam semua, tapi kan Islam kita berbeda dengan mereka. Inilah kemudian yang menjadi perhatian dari kita, bahwa ketika kita sudah diracuni oleh mimpi-mimpi politik, kita sudah diracuni oleh politisasi agama, yang terjadi apa? Kita saling mengkafirkan dan bermusuhan satu sama lain, meskipun keimanan dan agamanya sama, tafsirnya sama. Yang paling terakhir akan saya contohkan, mengapa saya lebih ngotot untuk memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan. Hari ini kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir yang brilian, polimath di dalam Islam. Tabrizi tidak kita lahirkan, Imam Ghazali tidak kita lahirkan, Ihya Ulumuddin kita tidak lahirkan lagi, Al-Mustadrak ala Sahihain tidak kita lahirkan lagi, Al-Mujallasah wa Jahirul Ilmi, Al-Muqaddimah, Al-Ibar tidak kita lahirkan lagi. Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar Ba'asyir, Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, Oman Abdurrahman, Fauzan Al-Ansori. Itu yang kita lahirkan hari ini, yang hanya sanggup menjadi ideolog-ideolog kekerasan, hakimiyah dan takfir kepada orang lain. Kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir yang lebih memikirkan tentang bagaimana peradaban manusia tidak keluar dari maqasidus syariah. Tidak lagi. Yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana cara menguasai Indonesia, lalu seluruh orang Indonesia bisa kita kendalikan menjadi homogen semua. Ini adalah efek dari politisasi agama. Kita lalai dengan ilmu pengetahuan, sehingga apa? Kita masih sibuk dengan debat-debat soal fikih recehan. Elon Musk sudah mikirin soal Mars. Saya kemarin sempat bercanda ke Gus Yahya ketika acara 1 abad NU. Gus, ini kalau macet seperti ini, kayaknya 1 abad berikutnya ulang tahun NU itu bukan di Sidoarjo, tapi di Mars, supaya nggak macet. Dan Yelal Waton itu ganti aja dengan Yelal Mars. Jadi hari ini kita betul-betul sudah terframing ke arah impian-impian politik, karena kita betul-betul menjadi mainan-mainan dari political toys, gerakan-gerakan the shifting of power global game. Kita betul-betul jadi mainan. Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Qaeda lahir, bagaimana ISIS lahir, bagaimana gerakan-gerakan Commonwealth di berbagai negara di dunia, bagaimana kemudian KKB bisa mendapatkan tempat diakomodasi, Beni Wenda ada di Inggris, bagaimana kemudian Hizbut Tahrir ada di London, markas besarnya, Ahmadiyah ada di London. Ini kan seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang bermain di belakang ini? Tapi kita tidak pernah sadar. Dan mengapa kita mudah sekali dibuat mainan oleh berbagai kepentingan global? Karena kita terlalu bodoh. Karena kita masih bisa dibuai dan bisa dihipnotis dengan mimpi-mimpi politik tadi. Andai kita bertumpu kepada ilmu pengetahuan seperti pada zaman abad pertengahan awal dulu, lain ceritanya. Kita justru bisa menjadi trajektori dunia. Dan kemudian Islam kembali kepada daya tariknya. Karena dengan ilmu pengetahuan, Islam kemudian betul-betul bertumpu kepada kemanusiaan dan kedamaian sesuai dengan fitrah lahirnya. Tidak mungkin agama ini diciptakan oleh Allah untuk supaya kita saling membenci satu sama lain. Sangat tidak mungkin. Setiap agama diturunkan Tuhan pasti supaya menertibkan manusia dan supaya manusia bisa menjunjung tinggi kedamaian. Betapa pedulinya Allah terhadap kedamaian di antara semua manusia, sehingga diturunkan nabi baru, agama baru, kitab suci baru. Demikian genealoginya secara terus-menerus ketika manusia lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian, lalu kemudian Tuhan menurunkan agama baru, nabi baru dan kitab suci baru. Demikian seterusnya hingga ke Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Kalau kemudian kita merasa berislam hari ini, tapi kemudian kita masih gelisah oleh keimanan orang lain, kita masih membenci orang lain karena berbeda, berarti kita sudah melenceng dari fitrah kelahiran agama itu sendiri. Dan inilah tafsir yang menyimpang itu. Islam itu benar, sudah benar sesuai fitrah lahirnya. Tafsirnya yang dibuat menyimpang dan menipu kita semua hari ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke dalam diskusi nantinya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.